Baik, shalom saudara. Selamat pagi buat kita semua. Saya sedang jalan pagi saudara untuk melatih otot-otot tubuh agar otot-otot tubuh ini tetap kuat, tetap dapat berfungsi dengan maksimal. Banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di sekitar jalan ini saudara. Di firman Tuhan berkata, latihan badani itu terbatas saudara. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saya percaya orang yang berolahraga secara jasmani, maka jasmaninya juga akan sehat. Wajahnya juga tidak gampang keriput saudara. Otot-ototnya juga tidak gampang melemah. Demikian juga kita. Jika kita mengikuti perintah Tuhan, yaitu melatih diri kita untuk aktif beribadah saudara. Beribadah pada Tuhan tiap hari. Maka otot-otot rohani kita, otot iman kita, otot pengharapan kita, otot-otot kekuatan rohani kita akan terbentuk semakin kuat dan semakin indah Bapak Ibu. Karena orang yang rajin berolahraga, baik berolahraga secara fisik maupun yang berolahraga secara roh, akan mengalami hal yang sama, mengalami hal yang baik, mengalami hal yang dapat memperbaiki kehidupan. Ya. Jadi mari kita perhatikan olahraga tubuh kita, dan terlebih kita perhatikan olahraga rohani kita, yaitu melatih diri kita beribadah setiap waktu kepada Tuhan. Akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak jelas, yang terus berubah-ubah. Tapi orang yang sudah terlatih, roh sudah terlatih, tubuhnya juga sehat, maka kita akan mampu menghadapi segala tantangan zaman bersama dengan Tuhan yang ada dalam hidup kita, dengan tubuh kita juga yang sehat. Ya, mari kita bawa juga jiwa kita. Jangan lupa untuk melatih jiwa kita juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Mari kita latih pikiran kita untuk memikirkan apa yang daripada Tuhan. Firman Tuhan kita pikirkan, ya. Kita pikirkan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang kebajikan. Ya, hal-hal ini perlu kita pikirkan saudara, agar jiwa kita, yaitu pikiran kita, menjadi sehat. Ya, demikian juga dengan kehendak kita Bapak Ibu. Ya, kita juga harus melatih kehendak kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara.
ya, di atas dari seluruh kehendak kita. Kita harus menundukkan semua kehendak kita, dan di atasnya harus kehendak Kristus yang lebih dominan, saudara. Jadi apapun yang menjadi kehendak kita harus tundukkan, kita harus latih agar kehendak kita bukan lagi yang nomor satu dalam hidup kita, tapi kehendak kita mengikuti kehendak Tuhan. Ya, itu perlu dilatih, saudara. Demikian juga dengan perasaan kita, Bapak Ibu. Perasaan kita juga perlu kita latih, saudara. Karena perasaan kita kadang sering terganggu oleh apa yang kita dengar, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, kita mau jaga perasaan kita, maka yang perlu kita rasakan adalah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, janji-janji Tuhan. Itu yang perlu kita rasakan, Bapak Ibu. Hal yang lain harus kita tolak, Bapak Ibu. Ya, mari kita latih jiwa kita, pikiran, kehendak dan perasaan kita. Kita latih terus sehingga baik tubuh, baik jiwa maupun roh kita menjadi kuat, dan kita dapat menghadapi segala tantangan setiap zaman. Oke? Ya, banyak pemandangan-pemandangan indah di sini, Bapak Ibu. Ya, siang Bu. Ya, demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan lewat olahraga pagi ini. Saya percaya orang-orang yang rutin, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang terus menerus memperhatikan kehidupannya, baik kehidupan rohaninya, kehidupan jiwanya, dan kehidupan tubuhnya akan terjaga, terpelihara. Ya, jadi mari buang segala kemalasan. Ya, jangan malas mencari Tuhan, jangan malas untuk beribadah kepada Tuhan, baik beribadah secara pribadi di rumah, baik beribadah secara berkelompok dengan keluarga seiman. Ya, jangan juga malas untuk merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah senjata kita. Firman Tuhan adalah senjata yang diberikan Tuhan bagi orang-orang percaya untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Karena Kristus juga mengalahkan setiap godaan, mengalahkan pencobaan dengan firman Tuhan. Ya, demikian juga kita, saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan itu akan menjadi senjata yang ampuh untuk menolak, melawan, dan mengusir segala tipu daya iblis. Ya, mari latih juga jiwa kita. Jiwa kita, latih juga tubuh kita. Tubuh kita perlu dilatih, saudara. Ya, tubuh ini perlu dilatih. Bangun pagi itu tubuh perlu dilatih. Ya, siang-siang dilatih lagi tubuh untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Ya, oke. Jadi jangan pernah malas untuk melatih baik tubuh, baik jiwa, baik roh kita setiap hari. Ya, sehingga kita akan melihat pribadi kita adalah pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa dalam menghadapi segala perkara. Ya, baik, demikian saudara yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Percaya semua kita diberkati.
semua kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.